Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Yoga Pratama dengan NIM 191091 dari Sistem Informasi Angkatan 2019. Di sini kali ini saya akan membawa materi tentang basis data atau database. Nah, sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu kan pasti apa itu basis data. Nah, yang dimana basis data ini terdiri dari kata basis dan data. Yang dimana basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang. Berarti kan bisa mencakup banyak kalau gudang atau markas gitu. Nah, sedangkan data adalah catatan atau sekumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, konsep, peristiwa, dan sebagainya. Yang dimana itu diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi, atau kombinasinya. Nah, jadi di sini maksud dari kumpulan data ini, kumpulan fakta, itu seperti kayak informasi kita. Bagaimana misalnya contohnya dari manusia kita membutuhkan informasi misalnya, mahasiswa. Mahasiswa itu membutuhkan apa aja? Nah, yang pertama kan kita pasti butuh namanya informasi dari nama, NIM, prodi, terus ada juga namanya informasi, yang membutuhkan itu yang tidak perlu disebutkan tapi, eee, dipakai gitu. Seperti kayak umur, seperti kayak hobi, itu kan sebenarnya tidak terlalu penting, tapi itu bisa dipakai. Nah, itu ada kumpulan dari fakta yang merupakan dari contoh manusia tadi, yang di mana fakta itu bisa dijadikan sebuah informasi. Nah, terus ada tadi kan saya sebutkan sudah bahwa basis data itu terdiri dari kata basis dan data. Nah, di sini ada perbedaan antara data dengan basis data, yang di mana data itu adalah fakta atau observasi mentah yang biasanya mengenai fenomena fisik atau transaksi bisnis, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, lebih khusus lagi, data itu adalah ukuran objektif, atribut, atau karakteristik dari entitas seperti orang-orang, tempat, benda, atau kejadian. Nah, terus representasi fakta yang mewakili suatu objek itu seperti pelanggan, karyawan, nama siswa seperti yang saya jelaskan tadi, yang di mana disimpan dalam bentuk angka, huruf, simbol, seperti jenis-jenis informasinya kan kayak eh, tahun, umur itu berupa angka, nama itu huruf, dan lain sebagainya. Nah, terus ada yang data masih nih, masih di bagian data versus basis data. Nah, tadi kan data. Nah, terus ini basis data. Yang di mana basis data itu kumpulan terpadu dari elemen data logis yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, seperti tadi yang saya bilang, data itu merupakan kumpulan dari informasi kita. Nah, basis data ini adalah kumpulan informasi dari beberapa orang. Nah, next lanjut ke poin 2, yang dimana basis data itu merupakan suatu kumpulan data berhubungan secara logis dan deskripsi dari data tersebut, yang dimana itu dirancang untuk memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh suatu dari organisasi. Nah, yang dimana artinya basis data itu merupakan tempat penyimpanan data yang besar, di mana digunakan oleh dari banyaknya sang pengguna tersebut. Nah, terus ini ada definisi dasar nih, sifat-sifat implisit dari basis data itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada menyajikan sebagian dari dunia nyata, ya kan? Informasi tadi beberapa informasi yang dikumpulkan, disajikan, jadikan informasi. Nah, terus sekumpulan data yang koheren secara logika dengan sejumlah arti yang inheran. Nah, yang ketiga itu ada basis data itu perlu dirancang, dibuat, dan dipopulasikan dengan data untuk suatu tujuan tertentu. Nah, terus ada poin lagi yang dimana basis data dapat dibuat dan dipelihara secara manual itu oleh mesin atau komputer kita. Nah, terus ada definisi lagi dari sekumpulan program tadi kan yang memungkinkan pengguna basis data itu untuk membuat dan memelihara suatu sistem basis data disebut. Nah, itu disebutnya Database Management System atau yang biasa disingkat itu DBMS. Nah, yang di mana DBMS ini sendiri adalah sistem software yang multiguna yang menyediakan fasilitas untuk mendefinisikan, membangun, dan memanipulasi basis data untuk beberapa aplikasi yang beraneka ragam. Nah, masih definisi, dan di sini ada kita masuk ke poin mendefinisikan dari tadi ya dari DBMS ini ya, dari sini tadi. Yang dimana poin dari definisikan itu melibatkan spesifikasi dari tipe datanya, strukturnya, terus ada kendalanya dari data yang akan disimpan. Itu kita harus tahu dulu.
tipe-tipenya. Nah, terus kalau sudah didefinisikan, kita masuk lagi ke membangun, kita buat. Nah, ini yang dibangun ini, itu berkaitan dengan proses penyimpanan data itu sendiri, pada suatu media penyimpanan yang dikontrol di DBMS-nya. Nah, terus kalau sudah dibangun, sudah dibikin, kita kita tinggal bikin manipulasi aja lagi. Tinggal di dalam fungsinya itu sebagai query. Itu query itu ada sebagai perintah yang diminta nanti terhadap basis data, misalnya retrieve, update, atau generate report-nya nanti. Nah, terus ada sebuah perbedaan FBS dengan DBMS, yang dimana FBS itu singkatan dari file based system. Nah, faktor faktor pembedanya itu yang jelas pemisah data dan apa pembatasan datanya. Yang dimana jika di file based system setiap program pemeliharaan datanya itu masing-masing, dan juga di FBS itu tidak ada kesadaran bahwa data dapat dipakai bersama-sama gitu. Nah, kalau di DBMS itu mengutamakan penggunaan data bersama-sama untuk seluruh programnya. Nah, dan juga adanya kesadaran bahwa data dapat dipakai bersama-sama. Nah, itu perbedaan yang satu apa? Itu untuk sendiri-sendiri, tidak bisa dipakai bersama. Yang satunya lagi itu bisa dipakai bersama-sama datanya. Nah, untuk yang kedua itu ada duplikasi data, yang dimana itu setiap sistem informasi dapat memiliki file yang sama. Nah, seperti file barang dan juga file karyawan. Nah, tetapi di FBS ini lebih boros pada penyimpanan data. Nah, kalau di DBMS itu tidak ada yang namanya duplikasi data, jadi tidak ada yang sama gitu loh. Nah, dan juga di DBMS ini lebih hemat pada tempat penyimpanan data. Nah, terus yang ketiga itu ada ketergantungan data. Definisi file itu kalau di FBS terdapat pada program, sehingga sulit untuk mengubah menjadinya ke struktur filenya gitu. Nah, kalau di DBMS, definisi file tidak terdapat pada programnya, melainkan pada DBMS-nya itu sendiri. Nah, itu sisanya bisa dibaca sih. Terus kita masuk ke, nah tadi kan saya sudah menyebutkan perbedaan FBS dengan DBMS. Nah, di sini saya akan masuk ke kelemahan dan kelebihan FBS. Nah, tentunya kan orang menciptakan sesuatu itu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang pertama itu kelemahan dari FBS itu ada sedikit banyaknya sih. Nah, terus seperti pemisahan data dan pembatasan data tadi, nah seperti duplikasi data tadi, terus juga yang terus ada ketergantungan data dan deklarasi file ditulis dalam program. Terus ada juga yang di poin kelima itu kurangnya keamanan data. Itu kalau dari FBS itu kekurangan keamanan datanya sangat kurang gitu. Nah, tetapi FBS juga di samping kelemahan FBS ini, FBS juga mempunyai kelebihan tentunya, yang dimana biayanya itu lebih murah, tidak memerlukan software pendukung yang banyak. Nah, ukurannya itu lebih kecil, dan juga FBS ini simpel gitu, tidak ada pengaturan fungsi-fungsi seperti di DBMS nanti. Nah, sudah disinggung di DBMS, kita akan masuk ke kelemahan dan kelebihan dari si DBMS. Nah, DBMS ini juga punya kelemahan, walaupun dari tadi DBMS di perbedaan FBS dengan DBMS itu kebanyakan lebih unggul di poinnya. Nah, di sini juga DBMS masih mempunyai kekurangan, yang dimana harga DBMS itu mahal. Nah, terus ukuran memori itu terus bertambah. Dia kompleks, dan yang keempat itu ada penambahan biaya perangkat keras. Nah, itu juga adanya biaya konversi kan, dengan menyangkutnya biaya ini semua sudah bisa dikategorikan nomor satu kan, harga DBMS mahal. Nah, itu oleh karena itu DBMS ini mahal. Nah, di samping mahalnya ada harga DBMS, kelebihan DBMS itu juga mempunyai banyak, yang dimana mampu mengontrol redundansi data, terus konsisten datanya, mudah mendapatkan informasi yang lebih dari sejumlah data yang sama. Nah, terus itu pemakaiannya bersama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan juga meningkatkan integritasnya data, meningkat keamanan basis datanya itu lebih bagus di DBMS ketimbang di FBS tersebut. Baik, uh, terus nih ada karakter sendiri dalam basis data itu. Yang pertama itu ada self-describing dari sistem database itu. Nah, yang pertama, sifat yang fundamental bahwa basis data tidak hanya berisi data saja, tapi juga lengkap dengan definisi dari data itu sendiri. Nah,
Definisi data disimpan dalam katalog sistem atau metadata yang berisi struktur dari setiap file, tipe dan format penyimpanan dari setiap itu data. Terus ada yang namanya constraint dari datanya. Nah, terus ada juga DBMS itu dapat mengakses basis data tertentu dengan cara mengekstrak datanya dari katalog dan menggunakannya. Yang di mana pemrosesan filenya itu, definisi data itu merupakan bagian dari aplikasi program, itu pertama. Dan yang kedua itu ada program hanya dapat digunakan secara spesifik untuk suatu bisnis data tertentu, yang di mana tentunya strukturnya telah dideklarasikan dulu di dalam programnya itu. Nah, terus yang ketiga itu ada software pada pemrosesan file hanya dapat mengakses basis data secara spesifiknya, gitu. Dan kemudian itu ada karakter basis data yang ketiga. Nah, di mana itu terdapat kata isolasi, yang di mana berarti itu antara program dan data dengan abstraksi datanya, isolasinya. Yang di mana di dalam DBMS akses programnya itu ditulis secara terpisah dari file-file yang bersifat spesifik. Terus ada struktur data disimpan dalam katalog DBMS yang terpisah dari program. Terus ada karakter basis data yang keempat, ada pemrosesan file, seperti yang sudah dijelaskan tadi, struktur data dijadikan satu dengan program. Jadi sehingga adanya perubahan data yang menyebabkan perubahan semua program, itu yang dapat mengakses data tersebut. Terus yang kelima itu ada multi-view dari data. Nah, itu juga memungkinkan user yang berbeda untuk mendapatkan perspektif view dari basis data juga yang berbeda. Nah, itu satu view dapat berupa subset dari basis data atau berisi basis data semua atau yang virtual yang diturunkan dari basis data yang ada, tetapi tidak disimpan secara eksplisitnya. Nah, ini karakter basis data yang terakhir, dan itu sharing data dan pemrosesan transaksi multi-user. Nah, ini juga DBMS juga memungkinkan sejumlah user mengakses data secara bersamaan. Untuk DBMS juga harus menyediakan CCS, itu concurrent control software yang dimana sehingga datanya dapat diakses dengan valid gitu. Nah, terus orang-orang yang berperan langsung itu siapa aja? Kita kan tadi sudah kayak definisi, membangun, nah itu juga yang dijelaskan sebelumnya. Itu ada database administrator atau bisa disingkat DBA, yang dimana orang-orang yang bertanggung jawab terhadap administrasinya langsung, penggunaan sumber daya dari database-nya itu. Nah, itu tugas-tugasnya itu mengatur akses terhadap basis datanya, terus memonitor penggunaan dari basis datanya, terus juga melayani permintaan juga dia. Nah, terus yang orang berperan tadi kan ada DBA, database administratornya, dan yang kedua itu ada database engineer. Nah, kalau database administrator ini yang tadi dia ngatur, memonitor, dia cuma memantau. Nah, sedangkan database designer ini orang yang bertanggung jawab dalam perancangan database-nya. Nah, ini yang biasanya memenuhi permintaan user. Nah, jadi dia lebih mendefinisikan kira-kira database-nya butuh apa aja, apa kira-kira yang akan dimaui oleh si kliennya. Nah, itu seperti tugasnya, mengidentifikasi data yang akan disimpan dalam database. Misalnya kita butuh database database kampus. Nah, kampus itu butuh apa aja, yang jelas prodi, terus kayak prodi, dosen, mahasiswa itu kan kayak didefinisikan dulu kita maunya data apa. Nah, terus yang kedua itu ada memilih struktur yang sesuai dalam menyajikan dalam basis data. Nah, itu struktur juga perlu kita struktur jalannya pemerintahan dalam DBMS ini kayak apa. Itu juga perlu ditentukan setelah kalau sudah kita sudah menentukan data apa saja yang akan dipakai. Nah, itu kalau sudah menentukan data apa yang dipakai, kita tinggal menentukan alur programnya kayak apa. Nah, yang ketiga itu ada end user. Nah, yang dimana end user ini orang yang pekerjaannya memerlukan akses terhadap basis data untuk keperluan. Nah, itu biasanya bertugas query, update, generate report-nya seperti yang tadi. Nah, terus ini end user itu kan tadi sudah dibahas, end user. Nah, end user ini sebenarnya dibagi lagi dalam 4 kategori. Casual end user, yang dimana biasanya casual end user ini mengakses basis data itu secara kadang-kadang, tidak terlalu sering. Nah, tetapi mungkin memerlukan informasi yang berbeda untuk setiap kalinya. Nah, jadi misalnya casual end user nih,
dia ngakses yang pertama A, yang berarti kalau kedua dia sudah nggak bakal ngakses yang A lagi, datanya bakal berbeda yang dicarinya. Nah, yang kedua itu ada Naif, yang di mana biasanya Naif ini secara berkala melakukan, query dan update basis datanya dengan menggunakan jenis query dan update yang standar biasanya. Terus yang ketiga itu ada sophisticated end user, yang di mana yang sophisticated ini meliputi engineer, scientist-nya, dan bisnis analisnya itu menjadi satu, yang telah mengenal dengan baik dan mengenai fasilitas-fasilitas yang ada di dalam DBMS-nya itu sendiri, untuk memenuhi kebutuhan yang kompleksnya. Nah, jadi ini, sophisticated ini lebih ke apa, kompleksnya ya untuk penggunanya. Nah, kalau standalone user ini yang terakhir itu kan mereka itu hanya memelihara database-nya personal, ya dengan menggunakan paket-paket program yang telah dibuat dan menyediakan menu-menu yang mudah untuk digunakan. Misalnya itu sudah ada misalnya kan, user dari suatu text package-nya. Nah, kemudian ada yang namanya sistem analis dan application programmer. Nah, kalau sudah dengar kata programmer nih pasti tahu kan, ada tugasnya. Nah, jadi sistem analis ini bertugas untuk mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan dari si end user tadi, khususnya seperti Knife tadi kan, Knife end user-nya. Dan juga sistem analis ini mengembangkan spesifikasinya untuk transaksi-transaksi yang memenuhi kebutuhannya si Knife end user tadi. Nah, terus ada application programmer, yang dimana tentunya bertugas, mengimplementasikan spesifikasi tadi kan menjadi program. Kan sudah database-nya sudah dijadikan, dianalisis, baru sudah dibangun. Nah, kalau sudah digini kan sudah dispesifikasikan, sudah dijadikan satu, udah tinggal dijadikan program aja yang telah dites tadi. Nah, terus ada juga yang namanya DBMS Designer dan Implement. Nah, di sini itu ada orang-orang yang merancang yang mengimplementasikan modul-modul DBMS dan interface-nya secara satu paket dalam software-nya. Nah, kalau di dalam tool developer ini, itu biasanya orang-orang yang mengembangkan paket-paket software yang memberikan fasilitas dalam perancangan dan pembangunan sistem basis data. Nah, misalnya nih, kalian pasti pernah dengar kan paket-paket dan untuk performance monitoring seperti kayak GUI, pernah dengar kata prototyping, nah gitu, simulation dan sebagainya kan. Nah, terus ada juga operator dan maintenance personal, yang dimana itu mengandung pengendalian redundansi, terus ada juga pembatasan akses. Nah, itu juga perlu dalam pembatasan akses gitu. Nah, di yang ketiga itu ada inferensi basis data menggunakan aturan-aturan deduksi dan juga tersedianya multiple user interface. Nah, itu dari satu penggunaan apa? Nah, yang saya sebutkan ini tadi itu ada manfaat penggunaan dari DBMS itu sendiri. Nah, terus di sini ada yang namanya implikasi penggunaan pendekatan basis data, yang dimana itu ada 5 poin. Yang pertama, mempunyai potensi untuk memaksakan standarisasi, dan yang kedua itu ada mengurangi waktu pengembangan aplikasi, dan yang ketiga itu ada fleksibilitas, dan yang keempat ada tersedianya informasi yang up to date atau kekinian lah, yang terbaru lah infonya. Dan yang terakhir itu ada skala ekonomis. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, Yoga Pratama dengan NIM 1991, angkatan dari Sistem Informasi Angkatan 2019. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.